Pestisida, ya memang kalau kita ya bisa membeli atau mendapatkan yang organik, lebih baik dapatkan atau beli yang organik. Tapi kalau mungkin keadaan tidak memungkinkan tempatnya, lokasinya, atau mungkin misalkan lah anggaran, tapi notaris kayaknya anggaran nggak ada masalah lah ya. Harapannya begitu. Seperti itu ya, Masya Allah ya. Harusnya Anda beli yang organik gitu kan. Anda beli yang organik ya. Jadi nanti jangan lagi banyak notaris yang bulat-bulat gitu. Mukanya bulat-bulat, badan bulat-bulat gitu kan, akhirnya usia produktif harusnya masih produktif ini penuh dengan penyakit. Umur 45 tahun dengkul sudah diganti platina. Kan banyak gitu. Karena keberatan badan. Banyak loh. Dan hati-hati buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu ya, Anda itu punya estrogen. Estrogen itu salah satu yang menjadikan tulang sendi dan otot Anda itu lentur ya. Ya, dan itu estrogen itu ada cadangan udah fix gitu kan dalam badan. Artinya kalau dikuras dengan makanan nggak sehat, maka estrogen akan turun. Estrogen akan turun, otomatis kelenturan pembuluh darah akan turun, tulang akan turun, densitasnya segala macam sampai akhirnya jantung pun bisa berpotensi. Makanya orang-orang yang sudah ke arah menopause atau bahkan menopausnya lebih cepat, ya itu potensi kena jantungnya lebih besar karena udah estrogennya sudah turun. Maka jangan kuras estrogennya dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Bapak-bapak juga sama sebenarnya ya. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana dengan pestisida yang banyak pada makanan? Ya, tadi kan solusinya ambil organik, cari organik, choose organik kalau bisa. Tapi kan beberapa tempat kan kadang-kadang nggak jual ya. Nah, Anda bisa siasati situ, saya kira sudah saatnya, mungkin ini menyarankan saja gitu ya, Bapak Ibu sekalian, berinvestasi di tanah untuk mengembangkan pertanian. Bisa. Jadi nanti tanahnya bisa diambil untuk sayur mayur, buah segala macam. Kemarin saya ke Malang, di Malang itu ada teman saya, baru kenal juga, dikenalkan dengan temannya, itu punya tanah 1 hektar, Masya Allah, tanami buah, sayur itu, Masya Allah, tinggal petik aja situ. Ya, di Malang gitu kan, subhanallah gitu kan, dan itu berkahnya luar biasa ya. Dia semua pertanian dan belajar di mana coba? YouTube. Belajar nanam tuh di YouTube dan tanah emang udah bagus gitu kan, jadi dia tinggal di situ sekarang ya, Masya Allah ya. Aktivitas nggak berkurang juga, maksudnya tetap jalan gitu ya, seperti. Nah, kalau memang yang peluang kedua ini juga nggak bisa karena kondisi keadaan segala macam, ya sudah, tetap beli sayuran biasa. Misalkan Anda bisa cuci yang pertama atau membersihkan pestisida di sayuran buah-buahan itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, Anda bisa menggunakan air dengan pH tinggi. Ya. High alkaline water, kayak mungkin baking soda itu bisa tuh. Nah, itu direndam pakai itu, ya. Atau mungkin beberapa jenis mesin-mesin air ya, itu bisa menghasilkan air dengan pH sampai 11, itu bisa, insya Allah. Direndam di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa pakai cuka apel. Ya, cuka apel, tapi ingat, cuka apelnya sekalian harus Anda perhatikan baik-baik. Ada beberapa jenis cuka apel yang itu prosesnya itu bisa menggunakan alkohol. Jadi kalau cari cuka apel vinegar aja. Ya, tulisannya apple vinegar. Jadi jangan apple cider vinegar. Setahu saya, cider itu dia prosesnya menggunakan alkohol, setahu saya. Tapi nanti coba dicek lagi. Tapi intinya cuka apel itu bisa dipakai. Ya, mentok-mentok nggak ada itu juga, Anda bisa cuci pakai garam. Ya, pakai garam organik itu bisa Anda cuci, rendam situ, atau bisa menggunakan probiotik ya. Cuka sebenarnya probiotik.